الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Fiqih Al-Asma'il Husna, dan kita akan lanjutkan yang tersisa dari penjelasan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Kita lanjutkan waqala rahimahullah. Kita akan bahas tentang apa yang disebutkan Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Lil Fattahi ma'nayan. Nama Allah Al-Fattah ini memiliki dua makna. Al-awwal يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده ويحكم بينهم بشرعه ويحكم بينهم بإثابة الطائعين وعقوبة العاصين في الدنيا والآخرة. Yang pertama, maknanya kembali kepada makna hukum yang dengannya Allah putuskan segala perkara di antara hamba-hambanya. Dengan syariatnya ia menghukumi atau ia memutuskan hukum di antara hamba-hambanya. Begitu juga ia menetapkan hukum kepada hamba-hambanya dengan memberikan balasan yang baik bagi orang-orang yang taat dan balasan hukuman bagi orang-orang yang melakukan maksiat di dunia maupun di akhirat. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul yajma'u bainana rabbuna." Katakanlah kepada mereka orang-orang musyrikin itu, Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan mengumpulkan kita semua, kemudian dialah yang akan memutuskan perkara di antara kita dengan kebenaran, dan dialah yang maha memutuskan lagi maha mengetahui. Wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Mengisahkan ucapan Nabi Syuaib, kata Allah, Syuaib mengatakan, wahai Rabb kami, putuskanlah antara kami dengan kaum kami dengan kebenaran. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baik yang memberikan keputusan. Fal ayatul ula fathuhu bainal ibadi yawmal qiyamah. Ayat yang pertama, yaitu yang ini yang ada di dalam surat Saba, ini menunjukkan keputusan yang akan Allah berikan antara hamba-hambanya di hari kiamat kelak. وهذا في الدنيا بأن ينصر الحق وأهله ويذل الباطل وأهله ويوقع بهم العقوبات. Adapun keputusan tersebut juga bisa berlaku di dunia berupa Allah menolong
orang-orang yang berada di atas kebenaran, Allah akan menolong kebenaran dan orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan, menghancurkan kebatilan dan juga orang-orang yang melakukan kebatilan. Serta Allah akan turunkan untuk mereka berbagai macam hukuman. Al-ma'na tsani, makna yang kedua dari Al-Fattah, fathuhu li'ibadihi jami'a abwabil khairat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk hamba-hambanya, membagikan untuk mereka segala pintu-pintu kebaikan. Seperti pada firman Allah dalam surat Fatir, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha." Apa saja yang Allah putuskan untuk manusia berupa rahmat, maka tidak akan ada yang bisa menahan rahmat Allah tersebut. Yaftahu li'ibadihi manafi'ad dunya wad din. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memutuskan membukakan kebaikan-kebaikan untuk hamba-hambanya di dunia dan juga agama mereka. فَيَفْتَحُ لِمَنِ اخْتَصَّهُمْ بِلُطْفِهِ وَعِنَايَتِهِ أَقْفَالَ الْقُلُوبِ. Sehingga orang-orang yang ia berikan keistimewaan dengan sifat kasih sayangnya dan perhatiannya kepada hamba-hambanya, ia pun berikan kepada orang-orang yang khusus ini dengan dibukakan pintu-pintu hati mereka. Dibukakan pintu-pintu hati mereka. ويدر عليها من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يصلح أحوالهم وتستقيم به على الصراط المستقيم. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada mereka berupa pengetahuan-pengetahuan yang merupakan ilham dari Allah dan juga hakikat-hakikat keimanan yang dengannya yang dengannya bisa memperbaiki kondisi mereka dan menjadikan mereka istiqamah di atas jalan yang lurus. وأخص من ذلك أنه يفتح لأرباب محبته والإقبال عليه علوما ربانية وأحوالا روحانية وأنوارا ساطعة وفهوما وأذواقا صادقة. Bahkan lebih dari itu, ada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi mereka ini ilmu-ilmu, Allah ilhamkan kepada mereka ilmu-ilmu yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Begitu juga pengalaman spiritual dan cahaya di dalam hati yang terang, pemahaman, sensitivitas yang benar. ويفتح أيضا لعباده أبواب الأرزاق وطرق الأسباب. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi hamba-hambanya pintu-pintu rezeki dan jalan-jalan untuk bisa seorang mencapai sebab rezeki tersebut. ويهيئ للمتقين من الأرزاق وأسبابها ما لا يحتسبون.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa agar mereka bisa mendapatkan rezeki dan sebab-sebabnya yang tidak pernah mereka duga. Wa yu'til mutawakkilina fawqa ma yatlubuna wa yu'ammilun. Itu juga Allah berikan rezeki kepada orang-orang yang bertawakal di atas ekspektasi mereka yang mereka minta dan mereka harapkan. Wa yuyassiru lahumul umur al-asirah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi mereka perkara-perkara yang sulit. Wa yaftahu lahumul abwabal mughlaqah. Dan Allah bukakan bagi mereka pintu-pintu yang tertutup. Oleh hada, oleh karena itu, كان رسل الله يتوجهون إليه بطلب الفتح بينهم وبين أقوامهم فيما حصل بينهم من الخصوم. Sehingga para rasul mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diputuskan perkara antara mereka dengan kaum mereka dikarenakan permusuhan dan perselisihan yang terjadi antara para rasul dan kaumnya yang tidak mau beriman. قال تعالى عن نوح عليه السلام قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. Allah hikayatkan ucapan Nabi Nuh. Ia mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. Maka putuskanlah perkara antara aku dan kaumku dengan keputusan terbaik, serta selamatkan aku dan orang-orang yang bersamaku dari kalangan orang beriman. وذكر سبحانه من دعاء شعيب عليه السلام. Begitu juga Allah sebutkan tentang doa Nabi Shu'aib alaihi salam. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ya Allah, putuskanlah perkara antara kami dan kaum kami dengan kebenaran. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik yang memutuskan. وقال تعالى, begitu juga Allah berfirman, واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. Allah ceritakan para rasul di surat Ibrahim didustakan oleh kaum mereka sehingga mereka pun istaftahu meminta keputusan dari Allah agar memutuskan antara mereka dengan kaumnya masing-masing. Maka khaba kullu jabbarin anid, maka merugilah, kehancuranlah bagi orang-orang yang menyombongkan diri dan mendurhakai para rasul. Ai istansaratir rusul rabbaha ala qaumiha. Maksud dari ayat ini adalah para rasul meminta pertolongan kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan perkara di antara kaum mereka. Waqila istaftahatil umamu ala anfusiha ay ista'jalu fathallahi wa furqanahu baina awliyaihi wa a'daihi. Sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan bahwasanya yang meminta keputusan tersebut adalah umat-umat mereka, artinya mereka menantang rasul-rasul tersebut kalau memang ancaman kalian, peringatan tentang adab itu benar kalau kami tidak beriman, coba perlihatkan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, wa yahtamilu an yakuna hadha muradan wa hadha muradan.
Kedua makna ini bisa jadi Rasul yang meminta keputusan atau umat masing-masing yang meminta keputusan, ini kedua-duanya mungkin. وقد استجاب الله دعوات رسله عليهم صلوات الله وسلامه بالفتح بينهم وبين أقوامهم بالحق. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan, telah mengabulkan doa Rasul-Rasulnya terhadap umat mereka, sehingga diputuskanlah perkara antara mereka dengan kaum mereka dengan kebenaran. Faja'a amruhu subhanahu wa nasri rusul alaihi wassalam wal mu'minin. Sehingga datanglah pertolongan Allah dengan menolong para rasul dan orang-orang yang beriman. Wa ihlaki a'daihim minal kuffari al-zalimin al-mu'tadin. Kemudian dibinasakanlah musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir yang zalim lagi melampaui batas. ومن فتحه سبحانه حكمه بين العباد يوم القيامة. Dan di antara keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hukum yang akan ia terapkan, hukum keputusan yang akan ia tetapkan bagi hamba-hambanya di hari kiamat kelak terhadap apa yang dahulu mereka perselisihkan di dunia. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim." Kata Allah, katakanlah wahai orang-orang kafir, yang akan mengumpulkan kita adalah Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan memutuskan perkara antara kita semua dengan kebenaran. Dan dialah sebaik-baik yang memberikan keputusan. أي أنه سبحانه يحكم بينهم حكما يتبين به الصادق من الكاذب. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang akan memutuskan dengan keputusan yang akan memisahkan antara seorang yang jujur dari yang dusta. Wal muhiqqu minal mubtil, dan dari seorang yang benar ucapannya dan dari yang buruk, yang keliru, yang batil. Wal mustahiqqu lil thawabi minal mustahiqqi lil iqab, kemudian akan terpisahkan antara yang berhak mendapatkan pahala balasan kebaikan dan yang berhak mendapatkan hukuman balasan kejelekan. ولهذا سمى تبارك وتعالى يوم القيامة بيوم الفتح في قوله قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولهم ينظرون. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan hari kiamat dengan hari Al-Fath, hari keputusan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, katakanlah sesungguhnya hari keputusan itu tidak akan bermanfaat bagi orang-orang kafir kalau mereka baru mau beriman, dan tidak pula mereka akan diberikan kesempatan atau penangguhan untuk beramal kembali. Ayyawm al-qiyamati alladhi yahsulu bihi iqabuhum إذا جاء انقضى الأمر ولم يحصل لكم فيه إمهال ولم يكن فيه للتدارك أيما جاء. Kata penulis, menurut dari para ulama rahimahumullah, sehingga hari kiamat yang dengannya akan terrealisasi hukuman bagi orang-orang kafir. Ketika datang perkara tersebut, selesailah urusan dan tidak mungkin lagi ada yang diberikan penangguhan dan tidak ada lagi yang bisa mm, ingin mencoba memperbaiki amalannya. Artinya sudah tidak bisa lagi ingin kembali untuk beramal. هذا وإن إيمان العبد بأن ربه سبحانه هو الفتاح يستوجب من العبد حسن توجيه إلى الله. Ketika kita paham ini,
Maka keimanan seorang hamba itu bahwasanya Allah dialah yang memutuskan segala perkara, ini seharusnya membuat seorang hamba benar-benar berusaha untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membukakan untuknya dan memutuskan baginya pintu-pintu hidayah, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu rahmat. Wa an yaftal ala qalbihi bi syarhi sadri lil khair, dan agar Allah membukakan pintu hati orang ini dengan dilapangkan dadanya melakukan kebaikan. Qala subhanahu, Allah berfirman, "Afaman syaraha Allah sadrahu lil Islami fahuwa ala nurin min Rabbi wa wailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin." Apakah sama seorang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya sehingga ia menerima Islam dan berada di atas cahaya dari Allah? Apakah sama dengan orang-orang yang disempitkan dadanya? Maka kata Allah, celakalah bagi orang-orang yang keras hatinya untuk berzikir dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Qala al-Qurtubi rahimahullah, berkata Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya, wa hadzal fathu wasyarhu laysa lahu had. Pembukaan artinya dibukakannya hidayah dan dilapangkannya dada seorang menerima Islam, ini tidak ada batasnya. Waqad akhadha kullu mu'minin minhu bihadz. Setiap orang yang beriman maka dia telah mendapatkan bagiannya. Fafaza minhul anbiya bil qismil a'la atau bil qasmil a'la. Maka para nabi mereka lah yang paling besar bagiannya dari dibukakannya hidayah dan dilapangkannya dada. Thumma man ba'dahum thumma min ba'dihim al-awliya. Kemudian setelah para nabi yaitu para wali. Thumma ulama, kemudian setelahnya para ulama. Thumma awamul mu'minin, kemudian keumuman orang-orang beriman. Walam yukhayyibillahu minhu siwal kafirin. Dan tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala halangi dari hidayah ini kecuali orang-orang kafir. Wa fi sahih Muslim an Abi Humaid عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam, dari Abu Humaid atau Abu Usaid, semoga Allah meridai keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik." وإذا خرج فليقل Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jika seorang masuk masjid, hendaklah ia mengucapkan, Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan jika ia keluar, maka hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukakanlah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu karuniamu. Ar-rahmatu wal fadlu wal khairu kulluhu biyadillah. يفتح به على من يشاء وييسره لمن يشاء. Maka rahmat dan karunia juga kebaikan semuanya di tangan Allah yang ia putuskan berikan kepada siapa saja yang ia kehendaki dan ia mudahkan kepada siapa saja yang ia inginkan. فكل هذا من آثار هذا الاسم ومقتضياته. Maka rahmat dan karunia serta kebaikan semuanya adalah konsekuensi dari nama Allah ini dan juga uh, perbuatan Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Wa inna lanas'alullaha wa natawassalu ilaihi bihadzal ismil azim. Dan kita memohon kepada Allah dan bertawassul kepadanya dengan nama yang agung ini,
wa nad'uuhu bi'annahu al-fattah, dan kita berdoa kepadanya dan dialah Al-Fattah, wa bi'annahu khairul fatihin. Kita berdoa kepadanya karena dialah sebaik-baik yang memberikan keputusan, membukakan hidayah, an yaftaha ala qulubina bil imanis sahih. Kita memohon kepada Allah agar membukakan hati kita dengan keimanan yang benar, wal ihtida'il kamil, dan hidayah yang sempurna, wal yaqinir rasikh, dan keyakinan yang kokoh. Wa an yaftah lana khazaina rahmatihi wa abwab karami wa mawaid birri wa wasi'a fadli wa ni'amih innahu sami'un mujib. Dan kita memohon kepada Allah agar membukakan bagi kita perbendaharaan rahmatnya, pintu-pintu kemuliaannya, dan segala kebaikannya, serta keluasan karunia-Nya, dan juga nikmatnya. Dialah yang maha mendengar dan mengabulkan doa hamba-hambanya. Baik, kita selesai dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fattah, walillahilhamd. Setelah kita akan ambil nama As-Sami' pada pertemuan berikutnya, insya Allah Ta'ala. Nah, Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz untuk materinya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustadz, bisa bertanya kepada Ustadz secara langsung dengan dibuka mic-nya ataupun juga bisa ditulis di kolom chat. Tafadholi. Ya, Ustadz, mengawali pertanyaan, saya izin bertanya Ustadz tentang tadi makna al-fatah kan maha membuka itu, berarti di situ apa khusus dalam hal misalkan kayak hidayah, melembutkan hati. Kalau misalkan seperti rizki, misalkan kita meminta kepada Allah untuk membukakan rizki, padahal Allah mempunyai nama Ar-Razzaq gitu Ustadz. Bagaimana Ustadz menggabungkan antara dua ini Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khair. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama yang terkadang lebih dari satu nama, atau satu nama memiliki banyak makna. Begitu juga terkadang banyak nama memiliki mutaradif, kesamaan dari sisi makna. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang mana keduanya memiliki makna merahmati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki nama Al-Wahhab, Al-Mannan. Al-Wahhab, Al-Mannan ini merupakan konsekuensi dari rahmat. Karena Al-Wahhab artinya yang memberi karunia. Ini karunia adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Asma'un wa Awsaf. Nama-nama Allah itu ada yang nama dengan yang Allah dipanggil, dan di dalam setiap nama ini ada sifat-sifat. Yang satu nama terkadang memiliki lebih dari makna satu sifat, dan terkadang beberapa nama memiliki kesamaan dari sisi sifat yang ditunjukkan. Maka seperti yang disebutkan tadi, apakah bisa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan misalnya kita memohon rezeki, kita memanggil ya Allah, ftahli min abwabi khairatika, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu karuniamu, misalnya pintu-pintu rezeki. Sementara kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki nama Ar-Razzaq. Ini kita panggil nama Allah yang mana? Allah sebutkan di akhir surat Al-Isra, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Silakan kalian panggil Allah Ar-Rahman atau panggil Allah saja. Semuanya nama apapun yang kalian panggil,
maka dialah pemilik al-asmaul husna. Maka nama-nama Allah ini mutaradifah, ada nama-nama Allah semuanya menunjukkan Allah, dan berdasarkan dari sifat-sifatnya seperti yang kita sebutkan tadi, ada yang satu nama menunjukkan beberapa sifat, ada yang beberapa nama menunjukkan satu sifat yang sama, sehingga tidak mengapa seorang mana saja yang hadir di benaknya untuk dia panggil nama Allah, maka apapun yang ia panggil, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki al-asma wal husna, nama-nama yang indah. Demikian Allah Ta'ala. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustaz. Ini Ana izin bacakan pertanyaan Ustaz yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Adakah doa dari Al-Quran dan hadis yang menggunakan nama Allah, ya Allah Al-Fatah? Iya, ada. Seperti yang tadi kita bacakan. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. Doa ini diucapkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam ketika kaumnya yang mengurangi timbangan dan tidak beriman kepada hari akhir dan kufur kepada Allah, mereka sudah tidak mungkin beriman, maka Syuaib mendoakan hal tersebut. Maka ini sah-sah saja seorang kalau dia ingin berdoa dengan Al-Fattah. Pertama, karena memang itu nama Allah. Kemudian yang kedua, mencontoh Nabi. Karena Nabi-Nabi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, boleh kita contoh perbuatan mereka secara umum, kecuali jika ada dalil khusus yang membatasi kita tidak boleh mengikuti sebagian syariat Nabi terdahulu yang telah terhapus oleh syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam Al-Quran ada disebutkan nama Al-Fattah dengan doa Nabi Shu'aib, Rabbana ftah bainana, ya Allah putuskan perkara antara kami dengan kaum kami. Demikian, wallahu a'lam. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah Yaumul Fath juga bisa berarti hari kemenangan Ustadz? Nah, adapun yang disebutkan di akhir surat As-Sajdah, kata Allah Subhanahu wa taala, ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Khusus pada dua ayat terakhir dari surat As-Sajdah ini, maka ini hanya berlaku pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Kenapa? Karena di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Yaumul Fathi itu adalah hari yang tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang ingin beriman. Ini di sini perhatikan ayatnya. La yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Adapun Fathu Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan, ini ketika Rasulullah datang, banyak orang-orang Quraisy yang masih musyrik, jumlah mereka ada 2.000, hingga akhirnya mereka semua tunduk dan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan keimanan mereka bermanfaat. Jadi dikatakan Yaumul Fath adalah hari kiamat. Adapun yang disandarkan Yaumul Fathi sebagai hari kemenangan seperti Fathu Makkah, maka ini sah-sah saja, tapi bukan yang dimaksudkan di dalam Al-Quran pada surat As-Sajdah ini. Nah, Ya, baik. Jazakumullah khair Ustaz. Dari teman-teman mungkin jika ada yang ingin bertanya secara langsung, kami beri kesempatan, dipersilahkan. Ya, baik. Kalau tidak ada, kembali saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Ustadz, pertanyaan pertama, apakah penggunaan Al-Fatah bisa dipakai doa agar diberi kemudahan dalam semisal menghafal Al-Quran untuk belajar agar dibukakan otaknya menjadi pintar dan mampu memahami dan juga apabila mengalami kebutuhan dari penyelesaian sebuah masalah. Demikian Ustadz pertanyaannya. Nah, sah-sah saja sebagaimana yang kita sudah sebutkan tadi bahwasanya nama Allah yang mana saja yang kita ingin panggil maka semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala mutaradifah. Artinya ketika kita memanggil nama Allah Ar-Rahman, kita memanggil nama Allah Al-Fattah, semuanya kembali kepada Allah. Hanya saja ketika kita bertawasul kepada nama Allah yang paling eh, tepat adalah sesuai hajat kita. Maka ketika kita meminta rahmat, kita panggil ya Rahman. Ketika kita meminta rezeki, kita meminta Allah dengan namanya Ar-Razzaq. Dan kita mungkin saja untuk meminta kepada Allah dengan lebih dari satu nama. Ketika nama tersebut memang juga memiliki makna sesuai hajat yang kita minta. Seperti seorang ingin dimudahkan hafalan, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Alim. Ya Alim, kama 'allamta Dawud fa'alimni, wahai yang maha mengetahui sebagaimana engkau mengajari Nabi Dawud, maka ajarilah aku. Atau dia ya Fattah, iftah li abwaaba ma'arifika, ya Allah bukakan untukku, ya Allah ya Fattah bukakan untukku pintu-pintu uh, ilmu, itu sah saja. Allahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Ya. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya berkenaan dengan tema ataupun mungkin jika ada di luar tema bisa ditanyakan kepada Ustadz, dipersilakan. Ya, Ustadz saya ingin bertanya kepada Ustadz nih di luar tema Ustadz. Ya, kita tahu bahwa di dalam hadis itu disebutkan bahwa perempuan itu dia salah satu ujian gitu untuk para laki-laki gitu Ustadz. Dan memang kalau sekarang kan nyata ya Ustadz ya, misalkan banyak perempuan yang memajang fotonya misalkan seperti di media sosial dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa sebenarnya laki-laki pun sekarang sudah mulai seperti itu Ustadz, dan tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya ketika seorang laki-laki memajang fotonya atau misalkan berhias dan sebagainya, sebenarnya itu kan juga bisa mengundang kekaguman dari seorang wanita tersebut Ustadz. Tapi maksudnya kenapa hanya disebutkan bahwa wanita itu sebagai seorang penggoda gitu Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullah khair. Nah, hukum seorang laki-laki melihat kepada wanita yang bukan mahramnya nggak boleh. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasna'un." Katakan kepada laki-laki beriman untuk menundukkan pandangannya dari wanita yang bukan mahram mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan bagi wanita untuk menundukkan pandangan mereka dari laki-laki. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Dan katakan kepada para laki-laki, ya katakan kepada para wanita untuk menundukkan pandangan mereka dari laki-laki yang bukan mahram mereka. Berarti antara laki-laki dan perempuan, keduanya fitnah bagi masing-masing lawan jenisnya. Dan Allah larang di sini tahrimul wasail, melarangnya karena keduanya wasilah
yang bisa mengantarkan kepada dosa yang lebih besar. Maka keliru jika sebagian orang menganggap hanya wanita yang tidak boleh memajang foto. Ini keliru. Laki-laki pun tidak boleh, karena ini tahrimul wasail, haraman yang sifatnya wasilah, hanya dibolehkan ketika ada hajat. Contohnya misalnya, seorang wanita tidak boleh dilihat auratnya walaupun aurat yang ringan oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kalau seandainya ada seorang laki-laki yang hendak nazar, mau melamar wanita tersebut dan ia terlebih dahulu nazar, maka boleh bagi laki-laki tersebut untuk melihat wajahnya, melihat tangannya sampai lengannya, kemudian melihat rambutnya. Ini boleh karena ada namanya hajat. Adapun seorang memajang foto, video di media sosial tanpa ada hajat, maka ini tidak boleh. Banyak yang mungkin bisa ada hajat seperti seorang pemimpin, seorang presiden atau menteri atau gubernur tampil di dalam video untuk memberitahukan sesuatu karena ada hajat sah. Begitu juga ketika seorang syekh atau ustadz mengajar untuk menyampaikan ilmu, ada hajat. Adapun dia bukan seorang pengajar, dia bukan seorang pejabat, lalu dia menampakkan hal seperti itu, maka ini tidak boleh. Adapun kenapa perempuan lebih ditekankan untuk tidak menampakkan fotonya atau apapun di media sosial, ini tentunya kita pahami aurat antara wanita dengan laki-laki ini lebih dahsyat pada wanita. Dan berbeda antara hormon yang ada pada laki-laki dengan hormon yang ada pada perempuan. Artinya Allah yang menetapkan syariat ini, Allah juga yang mengetahui kecenderungan-kecenderungan tabiat manusia. Laki-laki ketika melihat wanita, ini berbeda sudut pandangnya dengan wanita melihat laki-laki. Ini hal yang berbeda. Sehingga tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang wanita ini lebih dari kepada laki-laki. Seperti misalnya wanita hukum asalnya di dalam rumah dan hendaknya jangan keluar kecuali ada hajat. Itu pun kalau keluar ia menutup tubuhnya, auratnya. Berbeda dengan laki-laki. Fasyahid karena memang syariat Allah Subhanahu wa taala ini yang menurunkannya adalah yang menciptakan manusia, yang mengetahui kecenderungan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala lebih menutup pintu-pintu fitnah ini dari sisi tampilnya wanita, dari sisi wanita ini lebih ditekankan dibanding laki-laki. Walaupun hukum asalnya kedua-duanya ini sama-sama ada batasan-batasannya dan tidak diperbolehkan kecuali ada hajat. Demikian Allahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan terakhir Ustadz. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Apa yang dimaksud dengan kalimat ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah? Ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini dinukilkan dari sebagian salaf, dari Imam Syafi'i, begitu juga Muhammad ibn Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim, dan juga Ibn Al-Qayyim, juga ulama-ulama yang lain. Mereka mengatakan al-ilmu ma qala Allahu wa qala rasuluhu. Ilmu itu yang teranggap, maksudnya ilmu yang teranggap, yang bisa dipelajari oleh seorang yang dijadikan landasan di dalam agama ini
adalah firman Allah dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah Islam, inilah dasar dan landasan Islam. Adapun selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada wahyu yang sampai kepada mereka, sehingga ucapan mereka tidak dijadikan sebagai landasan hukum. Adapun yang disebutkan Ibn Al-Qayyim ini tentang hakikat ilmu, maka ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan seorang di dunia dan di akhiratnya. Adapun yang lain, disiplin-disiplin ilmu yang lain disebut ilmu yang sesuai posisinya masing-masing. Ilmu kedokteran misalnya, dan juga ilmu sipil misalnya, juga ilmu-ilmu yang lain, ya itu hanya sebatas ilmu dunia. Juga ada misalnya ilmu sihir. Ini ilmu yang merugikan dan tidak ada manfaatnya. Sebutkan Ibnu Rajab dalam kitabnya Fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf, bahwasanya ilmu itu ada yang bermanfaat dan ada yang berbahaya bagi seorang manusia. Yang bermanfaat adalah untuk agamanya Al-Quran dan hadis, begitu juga untuk urusan dunianya, dan untuk urusan dunia saja seperti ilmu kedokteran, ilmu skill-skill yang lain, ini ilmu sipil, peternakan, pertanian, dan seterusnya. Adapun ilmu yang berbahaya seperti ilmu sihir, perdukunan, ini yang berbahaya. Jadi ini yang dimaksud dahulu para salaf tentang ilmu, yaitu apa yang dilandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin jika Ustadz berkenan sebelum ditutup, mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khair. Nah, Alhamdulillah kita hari ini membaca nama Allah Al-Fattah, nama yang dahulu dengan sebab Shu'aib memanggil nama ini, begitu juga Nabi Nuh memanggil nama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan hamba-hambanya ini. Menunjukkan nama ini adalah nama yang menjadi sebab seorang yang berdoa kepada Allah dengan memanggil nama ini akan menjadi sebab dikabulkannya doa orang tersebut. Dan inilah manfaat kita belajar nama-nama Allah, kita mengetahui maknanya, sehingga kita bisa lebih mengenal Allah dan kita bisa menggunakan itu di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga nama-nama yang lain, insya Allah kita akan pelajari satu persatu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.